Haleluya. Shalom saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa kita pada minggu ini. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan senantiasa mendengar doa kami. Bapa, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya pada malam ini kami layak berseru meminta pertolongan daripada Tuhan. Siapkan hati kami pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya sementara kami terus berada di dalam hadirat Tuhan, biarlah kuasa Tuhan akan turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halnya saat ini kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, benteng kehidupan kita, Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Haleluya, bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Yesus Tuhan kami. Saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, dasar firman Tuhan kita pada malam ini diambil daripada 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dan tema firman Tuhan kita malam ini bercakap tentang tenang di dalam segala hal. Nah, mari kita melihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Rasul Petrus dia memberikan nasihat kepada orang percaya supaya mereka harus tetap tenang di dalam hidup mereka. Tetap tenang di dalam apapun situasi supaya kita dapat berdoa. Jadi ketika kita tidak tenang, kita rasa panik, kita terlalu emosi, ataupun kita marah, maka sudah tentu kita sangat sukar untuk kita berdoa. Jadi ada banyak perkara yang membuatkan orang mereka tidak dapat rasa tenang di dalam menjalani hidup mereka. Tentunya banyak masalah, kita mengalami tekanan, tuntutan pekerjaan, dan juga pengaruh di dalam persekitaran kita. Maka itu membuatkan kita rasa tidak tenang. Saudara, sampai bila pun dunia ini tidak memberikan rasa tenang di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya, rasa tenang itu tidak seharusnya ditentukan oleh situasi ataupun keadaan di sekitar kita. Jadi rasa tenang itu merupakan sebuah keputusan ataupun sebuah ketetapan hati di dalam hidup kita. Jadi apapun masalah yang datang di dalam hidup kita, kita masih boleh membuat keputusan untuk tetap tenang. Nah, saudara, mengapa kita harus tenang di dalam hidup kita? Nah, kita perhatikan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk kita hidup tenang bukan saja kita hidup tenang dalam kita dapat menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita, tapi kita juga harus perlu hidup tenang. Artinya petikan ini bercakap tentang ataupun berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara, mengapa kita harus tenang di dalam kehidupan kita? Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara, bukan saja kita hidup tenang di dalam kita menyelesaikan setiap masalah persoalan di dalam hidup kita, tapi kita juga harus ada hidup tenang bersama dengan Tuhan. Artinya ketika kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami keselamatan di dalam hidup kita. Bila kita tinggal tenang, di situ kita juga mengalami kekuatan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka kita perlu hidup tenang
dalam apapun situasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, apabila kita memiliki sikap yang positif, maka hati dan pikiran kita juga dipenuhi oleh semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu akan ada di dalam kehidupan kita. Maka kita harus tenang dan punya sikap yang positif dalam kita menghadapi situasi yang mungkin tidak baik di dalam hidup kita. Jadi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini, kalau kita tenang, kita punya pikiran ataupun sikap yang positif, maka kita dapat melakukan perkara yang benar, perkara yang mulia, adil, suci, perkara-perkara yang manis ataupun yang baik. Kita dapat melakukan kebajikan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, dalam situasi apapun dalam hidup kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-4 mengingatkan kita, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Jadi kita tetap terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus hidup tenang supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini, di mana mengingatkan kami supaya kami harus hidup tenang ketika kami mengalami apapun masalah dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami hidup tenang dan tetap percaya kepada Tuhan, maka setiap apapun masalah yang kami alami itu dapat diatasi karena Tuhan beserta dengan kami. Dan kami sekali lagi terus mau tetap datang kepada Engkau Tuhan, tetap berseru kepada Engkau pada malam ini. Khususnya mana kami berdoa untuk dunia, untuk negara kami Malaysia, untuk negeri kami Sabah, untuk kota kami Sandakan, dan juga untuk gereja kami. Dan biarlah kami tetap tenang supaya kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami pada malam ini. Masih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Dan bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Dan bersyukur juga ya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
kekuatanmu ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh Tuhan, kami percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saudara dan saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Mari kita
mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami percaya penuh pada Tuhan dan kami bersyukur atas segalanya. Dan kami bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan senantiasa mendengar setiap keperluan kami. Tuhan adalah penyembuh segala kesakitan, penolong dalam kesesakan, kekuatan ketika kami lemah, dan perlindungan di dalam bahaya. Tuhan, kami percaya sepenuhnya akan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami secara pribadi, maupun keluarga kami, gereja kami, dan Yesus kami. Oh, terima kasih Tuhan, karena kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat dan kebaikan di sebalik semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji dan termulialah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ambil masa ini bertobat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi pada saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mau mengaku dan bertobat atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, keangkuhan kami, penolakan kami. Kami berdoa saat ini, Bapa, berbelas kasihanlah ke atas kami. Ampunilah semua kejahatan kami, baik kami, keluarga kami maupun bangsa kami. Bapa, inilah kami datang di hadapan Engkau saat ini. Suci dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami terus layak sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam kelemahan kami, sekalipun kami mengecewakan Tuhan, sekalipun kami menyakitkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan karena tangan-Mu tidak pernah terlepas dari memegang kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Oh, saat ini Tuhan, kami mau terus datang di hadapan Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami di hadapan Engkau. Sucikan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita mau berdoa untuk dunia. Kita mau berdoa mohon belas kasihan Tuhan dan minta Tuhan untuk menyembuhkan semua bangsa-bangsa, khususnya negara-negara yang mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab seberat apapun masalah, pergumulan, persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami akan menjadi kecil ketika Tuhan turun tangan menolong kami. Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mohon belas kasihan-Mu dan minta Tuhan menyembuhkan semua yang sakit ya Tuhan, khususnya untuk negara-negara yang sekali lagi mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19, khususnya China. Tuhan, kami serahkan negara ini dan juga negara-negara lain yang mengalami gelombang kedua akibat daripada pandemik ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu.
Kami minta tangan-Mu ya Tuhan menjamah negara-negara ini, mengampuni dan memulihkan kembali bangsa ini, supaya bangsa ini kembali akan bertobat dan datang kepada Tuhan, akan mengasihi Tuhan, akan mengutamakan Tuhan sekali lagi di dalam kehidupan mereka, dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat mereka sekali lagi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, karena kami percaya Engkau sedang bekerja di antara bangsa-bangsa pada saat ini untuk membawa keselamatan, untuk membawa terang kepada semua bangsa di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan tangan yang luar biasa di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, haleluya. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk Malaysia. Kita mau berdoa untuk semua sekolah, membuat rancangan dan persiapan kelas mereka untuk dibuka semula pada minggu depan. Dan juga mari kita berdoa agar guru dan pelajar dapat menyesuaikan diri mengikuti norma mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Hura basandara basyikira barabar sandara basyikiri di. Hura baba basandara basyi. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk Malaysia. Kami bersyukur untuk Malaysia karena Engkau telah memberkati Malaysia ini dengan baik di tengah dalam global yang tidak begitu baik karena COVID-19 ya Tuhan. Bapa, kami sekali lagi mau berdoa untuk semua sekolah yang membuat perancangan dan persiapan kelas mereka pada minggu hadapan ini. Kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru yang terlibat dan mengajar, supaya mereka juga akan dapat menyesuaikan diri di dalam norma baru ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhanlah yang berikan mereka hikmat dan persiapan mengajar, dan mereka juga mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau, dan kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita juga mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk persiapan pembukaan kebaktian semula gereja pada bulan Ogos. Dan kita mau menyerahkan Archdeacon Yong yang akan memimpin. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat kita. Biarlah setiap mereka akan dapat mengikuti panduan dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini. Kita juga mau berdoa untuk semua pemimpin sel. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, bagaimana mereka dapat mencari cara kreatif untuk berhubung dengan setiap ahli sel mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, saatnya Tuhan kami mau mengangkat gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan ke atas gereja kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan pembukaan kebaktian semula gereja kami pada bulan Ogos ini. Tuhan, kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan kepada Archdeacon Yong untuk memberikan kepimpinan dan memastikan bahwa semua persiapan akan tertakluk kepada SOP ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu akan terus bersama-sama dengan Archdeacon Yong. Begitu juga ya Tuhan untuk setiap kami staf ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberikan kami kesatuan, memberikan kami kerjasama yang baik ya Tuhan di dalam persiapan pembukaan gereja ini ya Tuhan Yesus. Untuk kebaktian kami ya Tuhan pada bulan Ogos. Oh terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan.
biarlah mereka akan dapat mengikuti panduan dan dapat menyesuaikan diri di dalam keadaan yang baru ya Tuhan, di dalam kebaktian kami nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lindungilah setiap jemaat kami, dimanapun mereka berada pada saatnya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap pemimpin sel di gereja kami dan juga pembantu sel ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan terus memberikan mereka hikmat bagaimana mencari cara kreatif untuk berhubung dengan ahli sel mereka di dalam persiapan mereka ya Tuhan untuk memulakan perjumpaan sel melalui online. Tuhan, berkatilah setiap pemimpin dan juga pembantu sel ya Tuhan di dalam persiapan mereka. Dan juga ya Tuhan, berkati juga setiap ahli sel mereka ya Tuhan di dalam gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sekali lagi Tuhan mau mengangkat setiap bahan doa kami. Dan kami juga mau mengangkat gereja kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Karena kami percaya setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Yesus, terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada saat ini kita teruskan doa kita. Kita mau berdoa bagi diosis. Kita mau berdoa untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun ke bawah. Dan kita juga mau berdoa untuk jemaat kita yang berumur 70 tahun ke atas. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami dalam kerjaan syurga, kami mau berdoa bagi diosis Anglican agar terus-menerus diberikan hikmat dalam mencari cara yang lebih kreatif dan efektif dalam mendorong dan melayani jemaat yang berumur 70 tahun ke atas serta kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Kami mau berdoa bagi semua gereja agar dapat membantu mereka dan dapat meneruskan pelayanan mereka agar membantu golongan ini untuk terus ada kebangunan rohani ya Bapa. Dimanapun mereka berada maupun bersama dengan keluarga mereka pada saat ini, biarlah Engkau melindungi mereka, biarlah Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami di saat kami dalam kelemahan kami, dalam sakit Tuhan Kau ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala-galanya ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita terus berdoa khususnya untuk negeri kita Sabah dan juga Sandakan. Kita mau berdoa biarlah kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi negeri Sabah kita, khususnya untuk kawasan pantai timur. Kita juga mau berdoa untuk sektor pelancongan di kota kita Sandakan, dan juga kita mau berdoa untuk jabatan kesehatan tempatan kita di kota Sandakan. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih ya Tuhan atas janji setia-Mu yang selalu memimpin dan menuntun kami dalam segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mau mengangkat segala ucapan syukur kami atas segala limpah berkat dan segala sesuatu yang Kau sudah lakukan bagi negeri kami Sabah, malahan bagi kota kami Sandakan. Bapa di syurga, biarlah belas kasihan-Mu akan terus bertambah nyata dan kasih-Mu akan terus dicurahkan di negeri kami Sabah, malahan di kota kami Sandakan,
Khususnya ya Tuhan, kami mau mengangkat negeri kami Sabah di dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Engkau akan terus memberkati dan melindungi negeri kami Sabah, terutamanya di kawasan pantai timur daripada pencerobohan luar. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Engkau akan memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada semua anggota keselamatan kami yang bertugas untuk menjaga di kawasan perairan kota di negeri Sabah ya Tuhan, khususnya di kota Sendakan ini. Biarlah kiranya Engkau akan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dan dapat menjaga kota kami ini, negeri kami ini daripada penceroboh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa, kami mau terus mengistiharkan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh haleluya. Bapa di syurga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pemulihan sektor pelancongan di negeri kami Sabah. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah di saat pemulihan ekonomi ini ya Tuhan, di mana semua sektor ekonomi sudah dibuka semula akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan turut campur tangan di dalam pemulihan ekonomi negeri kami, khususnya di dalam pelancongan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ini akan membuka kembali pintu bagi pelancongan antara bangsa, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kami dan dapat menjana lebih banyak pekerjaan di negeri kami Sabah. Oh haleluya, haleluya. Bapa di syurga, kami juga mau berdoa untuk jabatan kesehatan tempatan kami di kota Sendakan. Kami mau bersyukur ya Tuhan karena tangan-Mu yang penuh kasih terus melindungi kota kami Sendakan daripada COVID-19. Dan dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami mau terus menerus memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu, supaya Engkau akan terus membantu jabatan kesehatan tempatan kami, supaya mereka dapat melaksanakan SOP yang ketat di Bandar Sendakan ini, agar dapat menghentikan penyebaran jangkitan COVID-19 yang berlaku baru-baru ini ya Tuhan, dan tidak akan berlaku seterusnya lagi. Dan kami mau berdoa supaya setiap rakyat di kota Sendakan ini juga ya Tuhan akan sama-sama mentaati SOP yang sudah ditetapkan ya Tuhan, sehingga COVID-19 ini, rangkaian jangkitan COVID-19 ini dapat dihentikan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam ini dengan doa Tuhan. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hal yang saat ini kita menaikkan kesyukuran kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara bagi yang mengasihi Dia. Haleluya.